Bismillah, alhamdulillah, wassalatu rasulillah wa alihi wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan tentang materi yang saya susun untuk UAS terapi ekspresif, yaitu materi tentang painting terapi atau art terapi. Pengertian art terapi dan painting terapi. Art terapi merupakan salah satu intervensi psikologis yang semakin berkembang dalam kurun waktu terakhir. Art terapi telah banyak digunakan dalam berbagai kasus medis, baik pada anak maupun dewasa. Modalitas art terapi antara lain yaitu menggambar, melukis, menempel, serta membuat bentuk dengan menggunakan platisin. Modalitas yang paling sering digunakan dalam setting medis adalah menggambar. Art terapi menggunakan media seni untuk mengeksplorasi perasaan, mendamaikan konflik emosional, menumbuhkan kesadaran diri, mengelola perilaku, mengembangkan keterampilan sosial, meningkatkan orientasi realitas, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan harga diri. Art terapi merupakan salah satu solusi atas gerakan penyadaran kesehatan mental masyarakat Indonesia. Art terapi juga metode yang menggunakan pendekatan seni, desain, dan psikologi serta ilmu-ilmu terkait lainnya. Terapi seni banyak digunakan untuk menyelesaikan konflik emosional serta dengan menyalurkan perasaan dan emosi nonverbal, seperti dalam menangani kasus stres atau kecemasan, trauma, paranoid, skizofrenia maupun kasus-kasus psikologi lainnya. Konsep utama dalam terapi yaitu terapi melukis sebagai bagian dari terapi memiliki karakteristik yaitu sebagai cara alami untuk berkomunikasi, yakni melihat pikiran dan perasaan subjek. Di samping itu, terapi melukis mampu membuka pemikiran dalam bentuk visual melalui eksternalisasi ide dan stimulasi pikiran dan perasaan. Seni lukis adalah seni mengapresiasikan diri, mengapresiasikan pengalaman artistik seorang seniman melalui bidang dua dimensi. Berdasarkan media bahan, tekniknya seni lukis bagian media bahan dan tekniknya. Latar belakang saya mengambil ini, terapi seni merupakan salah satu jenis dari berbagai jenis terapi ekspresif melibatkan individu dalam aktivitas kreatif dalam bentuk penciptaan, yaitu karya atau produk seni, penciptaan seni. Melalui aktivitas seni tersebut, individu diasumsikan mendapat media paling aman untuk memfasilitasi komunikasi melalui eksplorasi pikiran, persepsi, keyakinan, dan pengalaman, khususnya emosi. Proses dan respons subjek saat menggambar serta karya seni, subjek digunakan sebagai refleksi atas perkembangan kemampuan, kepribadian, ketertarikan, perhatian, dan konflik individu. Art terapi menggunakan media seni untuk mengeksplorasi perasaan, mendamaikan konflik emosional, menumbuhkan kesadaran diri, mengelola perilaku, mengembangkan keterampilan sosial, meningkatkan orientasi realitas, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan harga diri. Lanjut ke tujuan art terapi. Tujuan art terapi bervariasi sesuai dengan kebutuhan khusus individu, dan dengan terapis yang menangani kasusnya, kebutuhan ini kemudian mungkin akan mengubah perkembangan hubungan terapeutik dalam satu proses art terapi. Mungkin melibatkan ahli art terapi dengan mendorong klien untuk berbagi dan mengeksplorasi kesulitan emosional melalui ciptaan gambar dan diskusi. Sedangkan di sisi lain, klien bisa diarahkan untuk memegang krayon dan membuat tanda. Hal ini dianggap mengembangkan cara-cara baru untuk memberikan bentuk perasaan sebelumnya yang tidak bisa diekspresikan. Ada asumsi yang menyebutkan bahwa art terapi secara teknis orang-orang dengan kemampuan visual seni akan membuat penggunaan art terapi menjadi bermanfaat. Manfaat art terapi. Art terapi dapat dipraktikkan dalam berbagai bidang seperti kesehatan mental, rehabilitasi, kesehatan, bidang pendidikan, forensik, dan lainnya. Sementara untuk kliennya sendiri memiliki format beragam, misal individual, pasangan, keluarga, maupun terapi kelompok. Beberapa manfaat terapi ini merujuk pada
AATA pada tahun 2013 antara lain, yaitu terapi dianggap efektif dalam memberikan pengobatan yang efektif untuk orang-orang yang mengalami gangguan psikologis, perkembangan, kesehatan, pendidikan, sampai pada gangguan sosial. Individu yang bisa menggunakan manfaat terapi ini diantaranya pada terapi ini antara lain mereka yang trauma akibat pertempuran, penyalahgunaan, dan bencana alam, orang dengan kesehatan fisik seperti kanker, cacar otak, atau cacat kesehatan lainnya. C. Memandang autis penyandang yang memiliki autis, demensia, depresi, dan gangguan lainnya. D. Terapi ini juga membantu orang menyelesaikan konflik, meningkatkan keterampilan interpersonal, mengelola perilaku bermasalah, mengurangi stres, mencapai wawasan pribadi, serta memberikan kesempatan untuk menikmati kesenangan hidup dari pembuatan seni. Melukis atau menggambar merupakan kegiatan untuk mencurahkan kreativitas dalam diri. Menjadi sebuah karya seni, tidak sedikit pula yang menjadikan kegiatan ini sebagai hobi, bahkan lapangan kerja, karena selain menyalurkan bakat juga bisa mengalirkan berkat atau uang. Nah, tapi tahukah kamu bahwa selain dua alasan tersebut, masih ada beberapa alasan yang mengapa kamu harus tetap melukis? Salah satunya untuk kesehatan emosional. Yang pertama, bisa menghilangkan stres. Melukis merupakan media yang baik dalam mengurangi bahkan menghilangkan stres. Berbagai masalah yang dihadapi dapat dalam hidup memang sering kali memberi tekanan dalam diri yang bisa jadi sangat mengganggu. Nah, melukis bisa menjadi dunia yang menyenangkan sebagai jalan keluarnya. Sebab beragam warna bentuk yang dihasilkan dari melukis dapat membuat seseorang menjadi rileks dan nyaman. Gambarlah apapun sesuka hatimu, dan pastikan menurunkan stres dapat mengurangi risiko penyakit psikis lainnya. Kemudian B. Emosi lebih positif. Ketika sebuah gambar dan ragam sudah terbentuk dalam kanvas atau kertas, hal ini pasti akan membuat orang yang menggambar merasa bahagia dan bangga pada dirinya atas karyanya. Melukis atau menggambar jelas akan mengurangi emosi negatif dalam diri seseorang, yang mana akan digantikan oleh pikiran, perasaan positif selama melukis. Kemudian C. Melepaskan emosi yang tersembunyi. Cara ini sering digunakan sebagai terapi bagi seseorang yang telah mengalami kejadian tertentu yang menyakitkan atau menyedihkan. Misalnya seorang perempuan yang menjadi korban pemerkosaan hingga ia mengalami sedikit gangguan mental. Biasanya para psikiater akan melakukan terapi dengan memberikan kertas, pensil kepada klien dan memberikan ia menggambar sebebas mungkin. Kemudian dia meningkatkan kecerdasan emosional. Peningkatan kecerdasan emosional juga akan dirasakan dari melukis atau menggambar, sebab menurut penelitian bahwa emosi seseorang lebih mudah mengalir melalui seni. Meningkatkan memori dan kreativitas. Seperti yang dikatakan di atas bahwa melukis atau menggambar merupakan kegiatan dalam mencurahkan kreativitas seseorang. Setiap orang pasti memiliki imajinasi berbeda-beda. Semakin sering seseorang menggambar atau melukis, maka akan bertambah pula tingkat kreativitasnya, yang membuktikan bahwa imajinasinya begitu luas. Selain itu, melukis atau menggambar juga bisa meningkatkan memori seseorang, karena kemampuan otak dalam berpikir yaitu selalu terasah, maka daya ingat orang yang hobi melukis pun akan semakin tajam. Kemudian masuk ke langkah-langkah art terapi. Dalam pengabdian masyarakat ini, art terapi digunakan sebagai media terapi penyembuhan untuk permasalahan gangguan kejiwaan. Pernyataan tersebut berlandaskan pada Graham Walsh pada tahun 1926 yang membagi 4 tahap dalam proses kreasi, yaitu A. Pertama, persiapan atau preparation, yaitu tahap eksplorasi masalah. B. Pengeraman, incubation, di bawah sadar atau prasadar. Ini data-data informasi dan pengalaman yang tersimpan saling terkait, terformulasikan menuju suatu pemecahan. Munculnya ilham atau illumination, tahap di mana ide dan solusi muncul tiba-tiba dan mulai menampakkan kejelasan. Kemudian keempat, pengujian verification, tahap pengujian dan penyempurnaan ide. Dalam tahap ini pikiran sadar dan logis mengambil alih dan bekerja secara sadar dengan masukkan ide dari proses tak sadar sebelumnya.
Ini saja dari saya, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.